Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa belajar secara online. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 9. Ayo kita sholat ya. Minggu lalu kita sudah bahas pembelajaran 9 ayo kita sholat di buku cetak ya. Hari ini kita akan bahas buku LKS. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya. Oke, lihat di LKS. Kalau di buku cetak pelajaran 9, kalau di buku LKS pembelajaran keempat, ayo kita sholat ya. Kita lihat di sini kompetensi dasar yang kita harus capai. Ada titik 12 ya. Memahami sholat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya melalui pengamatan. Kemudian ada praktik ya, 4.12 1 dan 4.12 2 ya. 4.12.1 di sini mempraktikkan sholat dan kegiatan agama di sekitar rumahnya melalui pengamatan. Kemudian ada 4.12.2 mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumah ya. 2 minggu lalu kita sudah mempraktikkan bagaimana tata cara sholat yang benar ya. Dari mulai niat buku LKS-nya. Kita lihat di halaman 35 ada A, sholat wajib. Sholat menurut bahasa ya, menurut bahasa sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Syarat sah sholat, pelaksanaan sholat sebagai berikut ya. Jadi ketika kita sholat ada syaratnya. Yang pertama, masuk waktu sholat. Jadi ketika sudah waktu masuk sholat, kita harus melaksanakan sholat tersebut ya. Kecuali belum masuk waktu sholat ya, belum zuhur ya, belum jam 12, kalian sudah sholat zuhur jam 11. Nah itu tidak bisa dikatakan sah ya. Yang kedua, menghadap kiblat. Jadi sholat harus menghadap kiblat. Yang ketiga, suci dari najis baik hadas kecil maupun besar. Yang keempat, menutup aurat ya. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama dihitung pada hari kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Tabrani yang artinya, amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat ya. Jika sholatnya diterima, maka diterima pula amalan-amalan lainnya, dan jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula amalan-amalannya. Jadi ingat, sholat yang paling utama. 1. Macam-macam sholat wajib. Sholat wajib disebut juga sholat fardu. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Teman-teman, jika kalian ingin tahu macam-macam sholat fardu, mari kita belajar bersama tentang macam-macam sholat fardu atau sholat wajib ya. Yang A, waktu sholat isya. Kita lihat di sini waktu sholat isya. Sejak hilal mega merah sampai terbit fajar, biasanya mulai pukul 19 ya, atau pukul 7 malam. Kemudian sampai 4 pagi atau mulai kurang lebih pukul 7 malam sampai pukul 4 pagi. Kemudian ada waktu sholat subuh. Sejak terbit fajar sampai terbit matahari, antara mulai kurang lebih pukul 4 sampai 6 pagi, yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh ini sholat isya. Kemudian kita bahas lagi halaman 36. Waktu sholat zuhur ya, setelah matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda samak panjang, biasanya dimulai kurang lebih pukul 12 sampai pukul 3 ya. 15.00 ini pukul 3. Kemudian ada waktu asar, sejak bayang-bayang benda sama panjang sampai terbenamnya matahari ya, biasanya mulai kurang lebih pukul 3 sampai pukul 6 atau mulai jam 3 atau sore 6 sore ya. Kemudian ada waktu sholat maghrib, setelah matahari terbenam sampai hilang mega merah di sebelah barat, biasanya mulai kurang lebih pukul 18 sampai pukul 19 atau pukul 6 sore sampai pukul 7 malam ya. Tadi ada 5 sholat zuhur, sholat wajib atau sholat fardu ya, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah ini kalian boleh melaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Cara mengetahui waktu sholat 5 waktu. Yang pertama, perhatikan jam. Dengan memperhatikan jam, terjadi perubahan untuk mulai dari berakhirnya waktu sholat 5 waktu. Kemudian yang B, perhatikan peredaran matahari, mega, dan terbit fajar ya. Yang kedua, bilangan
rakaat sholat wajib. Sholat wajib yang kita kerjakan sehari semalam ada 17 rakaat ya. Jadi ada 17 kalau kita total jumlahkan ya. Yang pertama ada sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah kalau kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3, jumlah seluruhnya ada 17 rakaat ya. Oke, jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua, hukumnya wajib kita laksanakan ya. Oke, untuk pembahasan ayo kita sholat, pembelajaran 9 selesai. Sekarang coba kalian kerjakan uji pemahaman pelajaran ya, untuk mengasah otak kalian. Oke, halaman 37 dikerjakan, halaman 38 juga dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke halaman 39, mengaji di sekitar rumah. Ayo, siapa yang belum mengaji ya, kalau bisa kalian mengaji, karena masa pandemi seperti ini, mengajilah di rumah kalian masing-masing. Minta ajarkan kepada ayah dan ibu kalian. Kita lanjut lagi ya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an ya. Jadi mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Untuk itu kita harus dapat membacanya. Belajar mengaji pasti menyenangkan. Belajar mengaji akan mendapat pahala. Kita harus mempelajari isi Al-Quran. Kita harus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Kita harus meninggalkan larangan-larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kita belum bisa membaca Al-Quran, kita harus belajar. Membaca Al-Quran itu wajib bagi kita. Jika di sekitar kita belum ada taman pendidikan Al-Quran atau TPA, maka kita bisa minta bimbingan kepada ibu dan atau ayah di rumah, pada bapak atau ibu guru di sekolah. Mari kita semangat mengaji ya. Belajar ya. Belajar dari kecil, jangan belajar sesudah dewasa. Oke, lanjut di halaman 40. Lakukan pengamatan secara cermat dengan belajar kamu untuk menambah luas wawasan dalam pemahaman materi secara menyeluruh. Kemudian kerjakan tugas berikut guna mempertajam pengetahuanmu terhadap materi. Tanyakan kepada 5 temanmu tentang pencapaian belajar Iqra sampai jilid berapa atau Al-Quran surah berapa ya. Nah di sini tidak perlu dikerjakan karena kita masih di rumah ya, tidak bisa keluar, jadi tidak perlu bertanya kepada teman kalian. Langsung saja ke uji pemahaman yang ke-11 ini. Coba kalian kerjakan ya, dari halaman 40, 41, kemudian 42 ya, sama pembiasaan budi pekerti. Ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Beri tanda checklist atau centang pada salah satu kolom berikut sesuai dengan perilakumu. Sholat 5 waktu selalu atau kadang-kadang, pernah atau tidak pernah ya, jujur ya. Sholat tepat waktu selalu, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Sholat berjamaah ya, berangkat ke TPA, belajar mengaji di TPA, sudah dapat membaca Iqra, sudah dapat membaca Al-Quran ya. Ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Oke, jadi untuk pembahasan pembelajaran ke-9 atau pembelajaran 4 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.